Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du. Sahabat Portable yang berbahagia, kejayaan Islam bukan dengan politik. Kejayaan Islam bukanlah dengan harta benda. Walaupun ada sebuah pendapat, dan itu berasal dari sahabat Nabi, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bis salihil a'mal. Tetapi Islam itu sendiri tidak bisa kemudian hanya dengan jabatan atau hanya dengan uang bisa menjadi berjaya. Sejarah membuktikan bagaimana dinasti Umayyah, bagaimana dinasti Abbasiyah, bagaimana dinasti Turki Utsmani hancur lebur. Tidak tersisa hanya penggalan sejarah saja hari ini, tetapi Islam tidak pernah hilang dari muka bumi ini. Lalu kenapa Islamnya bisa kokoh? Ternyata Islam itu bisa kokoh karena dua hal. Satu adalah ilmu. Sohibul ilminya adalah alim. Orang yang alim bisa mempraktekkan ilmunya, disertai dengan akhlak yang baik, itulah ulama. Maka ayat Allah itu mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau ikuti orang yang tidak punya ilmu. Maka saya selalu katakan, tidak penting orang bernasab apapun, bernasab dari siapapun, ketika dia tidak punya ilmu, maka dia tidak punya tempat yang layak untuk diikuti oleh kita, siapapun dia. Mau dia zuriyah Rasul, sekalipun, mau dia putra kiai. Kalau di Sunda ada yang namanya Aceng, Aang, atau Raden. Kalau di Jawa ada Gus, dan yang lain. Tak penting status dia, tak penting berasal dari mana dia. Tetapi ketika dia menjadi orang yang baik, didasarkan kepada ilmu dan akhlak, maka dia akan memiliki nilai terhormat di mata agama, apalagi di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka ilmu dan akhlak inilah yang harus jadi pegangan umat manusia. Mau kondisi apapun. Jadi ketika masalah nasab ramai di mana-mana dibicarakan, sesungguhnya nasab itu hanya penting di dua hal. Satu, ketika seseorang mau menikah, maka yang harus menikahkan adalah wali mujbirnya. Kalau tidak ada wali mujbirnya, maka yang berhak itu adalah wali hakim. Yang kedua, nasab itu penting di dalam waris. Luar daripada itu, maka nasab tidak menjadi esensi dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena yang paling esensi dalam kehidupan manusia adalah ilmu dan akhlak. Bukankah Imam Ghazali, dia bukan putra ulama, dia bukan putra keturunan yang mulia. Beliau Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, seorang hujjatul Islam yang terakui kealimannya, yang begitu fenomenal karya-karyanya, sampai saat ini masih tetap terkenang hidup ilmunya, padahal jasadnya sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Tetapi beliau masih terkenang keilmuannya sampai saat ini. Artinya apa di sini? Bahwa Allah akan senantiasa menghidupkan. Minimalnya adalah bagaimana dihidupkan amaliyah-amaliyahnya. Bagaimana dihidupkan karya-karyanya oleh Allah tetap dijaga karena ilmu, bukan karena nasab. Ribuan orang yang tadinya merasa diri paling mulia, tapi hilang di telan bumi, hilang di telan masa. Tapi ratusan orang yang tidak memiliki nasab yang bagus, tetapi sampai saat ini terjaga oleh Allah karena ilmunya. Maka patokan bagi kita untuk berpegang kepada agama bukan kepada nasab, tetapi kepada ilmu dan akhlak. Akan menjadi tumbuh berkembang agama Islam ini menjadi kokoh dan kuat karena dijaga oleh orang-orang yang memiliki ilmu, yang sanad ilmunya harus sampai kepada Rasulullah SAW, dan oleh akhlakul karimah,
sesuai dengan bagaimana diutusnya Rasul, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Maka janganlah kemudian kita menjadi berbangga-bangga dengan nasab. Bahkan kalau perlu nasab itu disimpan sebagai bentuk penghormatan saja. Takutnya apa yang kita jalur nasab itu tidak sesuai dengan keluhuran kakek-kakek kita. Menjadi malu kita di hadapan kakek-kakek kita nantinya. Artinya mari kita jadikan hal ini sebagai pelajaran. Manusia mulia karena ilmu dan akhlaknya, bukan karena nasabnya. Allahumma fiq ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.